Kita sangat tergantung kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Keselamatan itu akan kemana-mana diberitakan. Dia bertanggung jawab. Dia adalah pemilik. Dia adalah pengurus. Ranting yang berbuah itu akan terus dibersihkan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mempelajari firman-Mu di saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan menerangi hati kami sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur kepadamu, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini suatu kisah yang menarik sekali, di mana kita sangat tergantung kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Pada bagian ini, Yesus menyatakan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar, Bapa pengusahanya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Pokok anggur yang ditanam di bumi, ya, bukanlah tumbuhan liar atau sulur-suluran. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Nah dulu saya belum memahami kenapa Yesus memakai perumpamaan tentang pokok anggur. Saya berpikir bahwa semua pohon bisa saja dipakai perumpamaan. Ternyata tidak. Ada sesuatu yang menarik sekali dari pokok anggur ini, yaitu dia adalah sebagai pohon yang merambat, di mana pengertian ini memberikan pengertian bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu akan merambat ke seluruh ujung bumi. Keselamatan itu akan kemana-mana diberitakan, sehingga banyak orang diberi kesempatan untuk menerima keselamatan itu. Dan Yesus, Dia mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Kata benar di sini menunjukkan bahwa ini bukan palsu, bahwa ini bukan pura-pura, tapi ini adalah sebuah pokok anggur yang benar, yang ditanam oleh Allah sebagai pengusahanya, dan bumi ini merupakan ladangnya Allah. Untuk pokok anggur itu bisa merambat kemana-mana ke seluruh ujung bumi. Bapa sebagai pengusaha, ya, Dia bertanggung jawab. Dia adalah pemilik, Dia adalah pengurus, Dia juga adalah akan melipat gandakan tanaman itu. Dia akan menyirami tanaman itu sehingga menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hubungan yang erat antara pokok anggur dan ranting-rantingnya dan juga pengusahanya. Yang pertama kita akan melihat Yesus pokok anggur
Dan kita, gereja Tuhan, murid Tuhan adalah ranting-rantingnya. Yesus sebagai pokok anggur, dia adalah sumber kehidupan Bapak Ibu. Kita tidak bisa hidup tanpa pokok anggur itu. Dia adalah pokok kita. Kita adalah ranting-rantingnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana kalau kita sebagai ranting ini, kita melepaskan diri dari pokok anggur. Apa yang terjadi sama kita? Pasti kita akan mati. Pasti kita tidak memiliki kehidupan lagi. Masa ranting saja mau melepaskan diri dari pokoknya? Bagaimana mau bisa hidup? Ini menandakan bahwa kita sangat tergantung kepada pokok anggur. Kita sangat tergantung kepada Yesus Kristus sebagai pokok anggur kita. Kristus atau Tuhan Yesus adalah sebagai akar. Kalau kita belajar tentang kehidupan pohon, akar itu berfungsi memberikan sari makanan yang disebarkan kepada seluruh ranting-ranting yang ada di dalam pohon itu. Dia juga sangat penting bagi pertumbuhan setiap ranting yang ada. Dia juga sangat penting bagi setiap ranting untuk menghasilkan buah-buah. Kalau tanpa akar itu memberikan makanan, pasti tidak menghasilkan buah juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tersedia segala sesuatu yang kita perlukan di dalam Yesus itu. Itu sebabnya kita tidak bisa melepaskan diri dari Yesus sebagai pokok anggur kita. Apa yang menjadi tugas ranting? Ranting-ranting diberi tugas untuk menghasilkan buah. Wah, pokok anggur buahnya bagus ya. Satu rangkai buahnya banyak sekali. Dan semua orang akan tertarik melihat buah anggur yang ada. Berbuah merupakan tugas yang dikerjakan oleh ranting. Dari pohon anggur kita, dari pohon anggur kita mengharapkan sesuatu buah yang baik. Dari seorang Kristen kita mengharapkan kekristenan yang sejati. Buah apakah Bapak Ibu yang dimau oleh Yesus? Yaitu kekristenan yang sejati. Itulah yang dimaksud dengan buah. Kekristenan yang sejati akan nampak dalam pembawaan dan sifat Kristiani. Kekristenan yang sejati akan nampak dalam kehidupan dan perilaku Kristiani. Kekristenan yang sejati akan nampak dalam bakti dan rancangan Kristiani. Dan di dalam semuanya itu kita harus menghormati Allah. Dengan apa? Dengan cara hidup yang benar di hadapannya. Buah itulah yang dimau oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksud dengan menghasilkan buah. Sebagai murid Kristus, kita harus berbuah dalam banyak buah-buah kebenaran. Dan berbuah dalam banyak buah-buah kebenaran, ini merupakan akibat dari hidup mengenal Kristus, Bapak Ibu. Dan iman kita harus bertumbuh. Ayat 2 dengan jelas mengatakan kepada kita, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Jadi ada ranting yang tidak berbuah, ada ranting juga yang berbuah. Ranting yang tidak berbuah Bapak Ibu dikatakan di sini akan dipotong. Rupanya ini menunjukkan bahwa banyak orang Kristen juga yang tidak menghasilkan buah. Bila mereka terus-menerus ingin melakukan kehendaknya sendiri dan tidak menghasilkan buah, wah, dapat diduga bahwa dia akan dipotong. Kalau sudah dipotong, apa yang terjadi? Dalam ayat 6 dikatakan bahwa ranting itu akan dibuang keluar, menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu artinya tidak ada guna lagi. Bapak Ibu, kehidupan Kristen kita harus menjadi berguna. Harus kita menghasilkan buah. Karena kalau tidak, sama saja itu berarti kita seperti menempel saja, ya, diikat pada pokok anggur tapi diikat dengan sebuah benang yang kemudian bisa terlepas saja seperti itu. Dan kita menjadi orang yang tidak setia. Tetapi ada ranting, ya, yang berbuah. Ayat selanjutnya dikatakan ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan
kepadamu. Ayat 2 dikatakan ranting yang berbuah itu akan terus dibersihkan. Wah, para pengusaha yaitu Bapa di surga akan terus membersihkan ranting yang berbuah. Supaya ranting itu lebih menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ranting yang berbuah ya, Tuhan selalu menjaga kita sebagai ranting yang berbuah itu dijaga dari kematian. Jangan sampai ranting yang berbuah ini mengalami kematian. Artinya kehidupan Kristennya tidak menghasilkan buah lagi. Sehingga jikalau ada sesuatu yang mengganggu ya ranting itu untuk berbuah, pengusaha ini dia akan memangkas, atau pengusaha ini akan melepaskan segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan itu, menghambat buah-buah itu keluar. Kadang-kadang kita ya menginginkan kehendak kita sendiri. Kadang-kadang kita ada keinginan untuk sombong. Pengusaha Bapa kita memangkas itu karena itu akan menghalangi buah-buah kita keluar. Itu adalah kedaulatan Dia untuk Dia mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah. Ranting yang berbuah ya dibersihkan. Kita sudah bersih, ayat 3 katakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan itu berkuasa membersihkan hati kita, menyucikan hati kita kembali, dan kita dikuduskan kembali oleh Tuhan dengan firman-Nya. Itu sebabnya dari hari ke hari kita bisa menikmati kehidupan kita dengan indah, menikmati hubungan kita dengan Tuhan sebagai pokok anggur kita, dan kita bisa dengan sukacita Tuhan menjalani kehidupan kita hari-hari. Dan itu akan menolong kita untuk kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Sehingga benar firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu punya kuasa untuk membersihkan kehidupan kita. Sang pengusaha agung mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah apa? Supaya kita makin banyak menghasilkan buah. Puji Tuhan karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Kemudian ada bagian yang berikut lagi. Bagaimana jikalau kita berbuah banyak? Hasilnya adalah Bapa dipermuliakan. Bukan kita yang dipermuliakan, tetapi Bapa yang dipermuliakan. Buah-buah telah dihasilkan, ya, buah-buah yang telah dihasilkan oleh para rasul, yaitu melalui kesetiaan para rasul atau para hamba-hamba Tuhan mengerjakan tugas-tugasnya, memberitakan Injil. Ini adalah mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Melalui pertobatan jiwa-jiwa dan persembahan dari jiwa-jiwa yang merasa diberkati, ini mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Lalu buah kekristenan yang didapat dari orang-orang percaya juga menjadi kemuliaan bagi Allah. Allah senang melihat anak-anak Tuhan yang terus berbuah dalam hidupnya, menghasilkan buah-buah kebenaran itu. Dia bersuka cita. Inilah kemuliaan bagi Allah. Yesus mendapati bahwa ranting-rantingnya menghasilkan buah. Sungguh dia sangat bersuka cita. Berkat pekerjaan baik yang dilakukan orang Kristen, ada banyak jiwa yang dibawa untuk kemuliaan bagi Allah. Kemudian hal yang berikutnya, maka kita juga akan menjadi murid Kristus yang sesungguhnya karena kita telah menghasilkan buah dengan membuktikan bahwa demikianlah adanya kita. Menjadi ranting Kristus, menjadi murid Kristus, benar bahwa kita menghasilkan buah. Ini membawa kemuliaan bagi Allah. Dengan begitu, kita meningkatkan jati diri kita. Kita sebagai murid Kristus, Tuhan bilang menjadi terpuji, menjadi terhormat, menjadi ternama bagi kemuliaan Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah senang melihat anak-anaknya, murid-muridnya dari hari ke hari menghasilkan buah-buah kebenaran. Sekalipun kita jatuh bangun,
Sekalipun ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan, kita bangun lagi. Minta Tuhan memberikan kekuatan lagi. Tuhan, saya mau menghasilkan buah bagi Engkau. Dan membuat dia dipermuliakan. Pasti perjuangan kita dengan iman ini Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Dia akan terus menyertai kita. Dia akan terus menolong kita. Dia mengulurkan tangannya, bangkitlah anakku. Terus berjuang untuk menghasilkan buah-buah kebenaran itu. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk bagian firman-Mu yang kami boleh belajar ini. Berikan kekuatan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang menghasilkan buah yang banyak demi kemuliaan bagi Allah. Kami tidak menjadi anak-anak yang tidak berguna. Kami tidak menjadi anak-anak yang tidak menghasilkan buah-buah kebenaran, tetapi kami terus berbuah. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menguduskan kami, Tuhan menyucikan kami, Tuhan menolong kami untuk kami terus dipelihara oleh Tuhan dan dijaga dari kematian rohani kami. Terima kasih karena Engkau adalah pemilik kebun anggur, Engkau adalah pengusaha yang luar biasa. Tidak ada pengusaha seperti Engkau Tuhan. Begitu Engkau memperhatikan kami satu persatu untuk kami bertumbuh dan dapat menghasilkan buah. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.